wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma bastatan bil ilmi wa barakatan bil jism. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat 102, Allah berwasiat kepada kita semuanya. Apa wasiat Allah? Yaitu wasiat kita yang pertama, Allah berwasiat untuk bertakwa. Dalam ayat ini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasiat yang selanjutnya, yang kedua apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian pesan Allah yang selanjutnya bagaimana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da fa'alfa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa'a hurfatin minan nar fa'aqazzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasul karim. Yang ketiga, pesan Allah bagaimana dalam ayat yang selanjutnya. Yang ketiga ini adalah yang paling penting. Apa kata Allah? Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah? Yaitu agama Islam. Berpegang kepada apa? Berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita berpegang kepada dua hal ini, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, kenapa sekarang orang bercerai-berai? Karena menuruti nafsu. Kemudian kepada tali agama Allah, kemudian dalam ayat ini, dan janganlah kamu bercerai-berai, berselisih paham. Dan ingatlah nikmat Allah dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati. Sehingga kata Allah, dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Umat muslim adalah umat yang bersaudara. Satu tubuh sakit semua merasakan. Nah, bagaimana kita menjaga persatuan itu? Adalah ketika ada orang-orang fasik yang memberikan kabar kepada kita, ketika ada orang-orang fasik yang memberikan berita kepada kita, jangan kita menelan berita tersebut, dan jangan langsung kita menerima berita tersebut. Dan bagaimana teliti berita itu.
Kemudian sedang dalam ayat ini menjelaskan, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Waktu itu hampir kita berada dalam kesesatan dan kita berada dalam jurang neraka. Lalu Allah menjelaskan, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar apa? Agar kamu mendapat petunjuk. Nah, supaya kita dapat petunjuk bagaimana dalam hidup kita itu, supaya kita mendapat petunjuk dari Allah adalah harus banyak mengaji. Bukan hanya mengaji saja, tapi bagaimana memahami Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan. Kemudian dalam ayat ini saya bacakan artinya saja karena waktu. Dan hendaklah di antara kamu, kata Allah, ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di antara kita dalam hidup kita itu bagaimana? Harus ada saling mengingatkan, berdakwah. Nah, masalah mereka mau atau tidak, kata Allah, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah, itu haknya Allah. Tugas kita apa? Mengajak. Nah, cuman kita mengajak ini tantangannya banyak. Nah, dengan tantangan yang banyak itu bagaimana kita harus konsisten, istiqomah. Contohnya saja kita ngajak ngaji misalnya. Ngajak ngaji ini juga gak semuanya, kadang-kadang pertama semangat atau yang datang pertama banyak, kemudian tahu-tahu ada 10 orang, ada 5 orang. Itu adalah ujian bagi kita. Sampai di mana kita istiqomah kita. Nah, kalau di sini kan kita tahu sendiri karena di sini lingkungan komplek, lingkungan dinas, maka kita bisa maklum. Nah, yang terjadi adalah di luar sana. Ketika di kampung-kampung misalnya ada pengajian, yang datang hanya 1, 2, pertama semangat, bisa sampai masjid penuh. Kita lihat saja satu pelajaran yang besar ketika bulan Ramadan. Bagaimana ketika Ramadan itu datang, awal Ramadan, semangat tarawihnya luar biasa, bahkan sampai di luar sana, bahkan sampai masjid itu kewalahan untuk membikinkan tenda. Tapi setelah Ramadan, menjelang akhir Ramadan, bagaimana yang terjadi? Menyusut, barisannya semakin maju. Ini adalah ujian bagi kita. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan, dalam ayat ini dijelaskan, wala takunu kallazina tafarraqu wala tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun, tulisannya agak kecil, azabun azim. Di dalam ayat 105-nya di sini Allah juga lanjutkan apa kata Allah dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 105-nya di sini saya buka artinya sebentar. Allah melanjutkan wasiatnya. Apa wasiat dari Allah di ayat 105-nya? Dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Jadi orang yang bercerai-berai, orang yang bermusuh-musuhan, itu karena apa? Karena mereka tidak berpedoman pada ayat-ayat Allah, tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia disesatkan oleh hawa nafsunya. Nah, harapan kita mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini Allah satukan hati kita semuanya, dan kita semuanya menjadi umat-umat muslim yang bersaudara. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa asliku baina akhwaikum. Sesungguhnya umat muslim itu bersaudara. Dan ketika mereka bertikai, bagaimana? Damaikan. Jangan. Kalau sekarang apa yang terjadi? Karena apa? Karena media. Ketika mereka bertikai, media itu menjadi kompor. Nah, ini yang nggak boleh. Kita damaikan. Tadi ketika ada berita, kita teliti berita itu. Apalagi sekarang
harus informasi bebas, kita harus hati-hati bagaimana kita menyikapi itu. Hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan beberapa ayat ini kita semuanya dapat menjalani hidup ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap bersatu dalam rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah di sini kesatuan dan kesatuan tetap terjaga. Kalau kita mau berpedoman pada ini, Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi juga telah berpesan, tidak aku tinggalkan umatku itu hanya dengan 2 perkara, yaitu barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan barang siapa yang mengikuti dua-duanya ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.